Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Feka Nabil dengan NPM 2401051022. Saya dari Prodi D3 Perpajakan. Saya di sini akan mempresentasikan 3 materi. Yang pertama yaitu ada Bank Sentral, yang kedua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan yang ketiga ada Lembaga Penjamin Simpanan. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu ada Bank Sentral. Pengertian Bank Sentral. Apa sih Bank Sentral itu? Bank Sentral adalah lembaga keuangan yang menjaga stabilitas moneter dan perekonomian, memiliki hak monopoli mengedarkan uang dan berkedudukan di ibu kota negara. Fokusnya bukan memperoleh laba. Materi selanjutnya tentang Bank Sentral yaitu ada melakukan fungsi intermediasi. Melakukan fungsi intermediasi, bank menghimpun dana dan menyalurkannya kembali, mendukung alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian. Yang kedua adalah mengumpul dana. Mengumpul dana, Bank Sentral mengumpulkan dana melalui berbagai mekanisme seperti penerbitan surat utang, pengelolaan cadangan devisa, dan kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka. Dana yang dikumpulkan diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Yang ketiga ada didominasi aset finansial. Aset finansial di Indonesia didominasi oleh bank besar dan lembaga keuangan utama seperti Bank Indonesia dan OJK, dengan KBMI 4 menguasai sekitar 49,79% dari total aset perbankan. 4 bank terbesar memiliki lebih dari setengah total aset perbankan nasional. Yang keempat adalah memperoleh laba bukan motivasi utama. Bank sentral menjaga stabilitas moneter, sementara OJK menguasai sektor keuangan demi kestabilan ekonomi tanpa berorientasi laba. Jadi OJK ini mengawasi sektor keuangan karena untuk kestabilan ekonomi untuk memperoleh laba tersebut. Yang kelima adalah mempunyai hak monopoli dan mengedarkan uang kertas dan logam. Memiliki hak monopoli dalam penerbitan dan pengedaran uang untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sementara OJK berperan dalam pengawasan sektor keuangan. Oke, yang kedua yaitu ada tugas dan fungsi bank sentral. Tugas dan fungsi bank sentral ini adalah memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas ekonomi di suatu negara. Tugas utamanya meliputi menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, serta mengawasi perbankan untuk memastikan kestabilan keuangan. Yang pertama ada agen fiskal pemerintah. Bank sentral memberikan pemerintah atau membantu pemerintah dalam pengelolaan transaksi keuangan dan penyimpanan aset negara. Yang kedua ada banker of bank. Bank sentral membantu bank umum yang mengalami kesulitan likuidasi atau likuiditas dengan memberikan dana sebagai sumber terakhir. Ya, dana banker atau of bank itu dana terakhirnya dari bank sentral. Yang ketiga ada penentu dan pelaksana kebijakan moneter. Bank sentral mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat bunga melalui kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang keempat ada pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan. Bank sentral mengawasi, mengevaluasi, dan membina perbankan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan. Yang terakhir ada penanganan transaksi giro. Bank sentral mengelola transaksi giro untuk memastikan kelancaran pembayaran dalam jumlah besar antar bank, wilayah, dan negara. Bank Indonesia ini adalah sebagai bank sentral. Perkembangan Bank Indonesia di mana Bank Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan sejak didirikan. Awalnya, bank ini berfungsi sebagai bank sentral setelah Indonesia merdeka, menggantikan The Javatsche Bank pada periode 1953 sampai 1965. Bank Indonesia mulai menjalankan kebijakan moneter dan perbankan nasional.
materi yang selanjutnya yaitu ada masa kolonial The Javace Bank pada tahun 1828 hingga 1953. The Javace Bank didirikan pada 24 Januari 1828 di Batavia sebagai bank penerbit mata uang di Hindia Belanda. Bank ini memainkan peran penting dalam sistem keuangan kolonial hingga akhirnya dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia pada 1951 dan berubah menjadi Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Yang kedua, periode ketergantungan pada pemerintah pada tahun 1953 hingga 1999. Pada periode ini, Bank Indonesia mengalami ketergantungan pada pemerintah dalam menjalankan kebijakan moneter dan perbankan. Selama era Orde Baru, kebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pemerintah dengan fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Krisis moneter Asia 1997 menjadi titik balik yang mendorong reformasi ekonomi dan perbankan di Indonesia. Materi 2.2 yaitu ada tujuan dan tugas bank di Indonesia. Tujuan bank di Indonesia itu adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang meliputi yang pertama ada kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa atau diukur dengan laju inflasi. Yang kedua ada kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain atau diukur dengan nilai tukar atau kurs. Tugas Bank Indonesia di Indonesia itu terdiri dari 3 pilar. Yang pertama ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Materi ketiga ada independensi. Pengertian independensi. Independensi dalam bank sentral atau otoritas jasa keuangan atau OJK berarti bahwa kedua lembaga ini beroperasi tanpa campur tangan pemerintah atau pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki otonomi penuh dalam menetapkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Independensi Bank Indonesia itu ada 4. Yang pertama ada independensi kelembagaan, yang kedua ada independensi sasaran moneter, yang ketiga ada independensi instrumen kebijakan, yang keempat ada independensi keuangan, yang kelima ada independensi personal. Yang pertama ada independensi kelembagaan. Bank Indonesia beroperasi secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada independensi sasaran moneter. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mencapai target kebijakan moneter tanpa intervensi eksternal. Yang ketiga ada independensi instrumen kebijakan. Bank Indonesia bebas menggunakan berbagai instrumen moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang keempat ada independensi keuangan. Bank Indonesia memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan anggarannya sendiri. Yang kelima ada independensi personal. Pejabat dan pengambilan kebijakan di Bank Indonesia bekerja secara profesional tanpa tekanan politik. Oke, materi yang keempat ada otoritas jasa keuangan atau yang sering kita dengar OJK. Pengertian OJK sendiri adalah lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Tujuan pembentukan OJK ini, OJK dibentuk untuk memastikan sektor jasa keuangan berjalan secara teratur, transparan, adil, dan akuntabel. Selain itu, OJK bertujuan menciptakan sistem keuangan yang stabil dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat. Fungsi OJK itu memiliki beberapa fungsi, yaitu adalah menyusun dan menerapkan regulasi terkait jasa keuangan, yang kedua melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan, yang ketiga memberikan edukasi dan perlindungan konsumen.
Wewenang OJK itu OJK memiliki wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan. Lembaga ini beroperasi secara independen tanpa campur tangan pihak lain. Oke, materi yang terakhir yaitu adalah lembaga penjamin simpanan atau LPS. Ya, kalian jarang dengar tentang lembaga penjamin simpanan ini. Yang sering kalian dengar itu Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tadi. Di sini aku akan menjelaskan tentang LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Pengertian LPS, LPS adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Fungsinya menjamin simpanan nasabah perbankan serta menjadi penengah dalam konflik antara nasabah dan lembaga keuangan. LPS menjamin berbagai bentuk simpanan seperti tabungan, deposito, giro, dan sertifikat deposito. Fungsi LPS sendiri itu menjamin dan melindungi simpanan nasabah yang disimpan melalui bank. Yang kedua, berusaha memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan wewenang LPS. Tugas LPS sendiri itu juga ada beberapa tugas. Yang pertama, ada merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait penjaminan dan perlindungan simpanan nasabah. Yang kedua, melakukan penjaminan simpanan setelah nasabah mengajukan klaim. Yang ketiga, berperan aktif dalam perumusan dan penetapan kebijakan untuk memelihara stabilitas sistem perbankan. Wewenang LPS juga itu ada, sama seperti OJK dan perbankan. Wewenang LPS itu salah satunya ada menentukan tata cara, syarat, dan ketentuan pembayaran klaim. Yang kedua, memiliki pihak lain sebagai perwakilan LPS untuk menjalankan sebagian tugas tertentu. Yang ketiga, memaksimalkan penyuluhan kepada masyarakat dan bank terkait LPS. Yang keempat, memutuskan sanksi administratif. Oke, jadi itu saja yang dapat aku sampaikan tentang 3 materi ini. Yang pertama ada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga ada LPS atau Lembaga Pinjaman Simpanan. Hanya itu yang dapat aku sampaikan dan aku rangkum. Apabila kurang baik dan kurang menarik, aku mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.